Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita yang sudah satu pekan libur. Kita melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir masih dalam tafsir surah Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin ya. Sampai pada firman Allah Ta'ala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum." Tidak sekali-kali, sungguhnya kitab catatan orang-orang fujar, orang-orang kafir, lafi sijjin, benar-benar berada dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apakah engkau tahu apa itu sijjin? Kitabun marqum, di mana itu adalah kitabun marqum, kitab catatan amalan yang sudah selesai. Marqum, sudah selesai, tidak ditambah, tidak dikurangi. Wailu yawma idil lil mukadzibin, celakalah ketika itu bagi para orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mereka mendustakan agama ini. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah ada yang mendustakan agama kecuali mereka adalah orang-orang yang melampaui batas lagi jeleknya. Melampaui batas, tindakan yang sangat dicela dalam agama ini. Karena tindakan melampaui batas, seorang yang melaksanakannya meyakini itu benar. Ya. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina man kana qablakum al-ghulu fid din." Hati-hati kalian berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Di dalam menjalani agama jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan melampaui batas. Karena binasanya umat-umat terdahulu adalah karena melampaui batas dalam beragama. Dia anggap itu sebagai agama, padahal itu adalah bukan dari agama dan melampaui batas.
orang Nasrani ya, berhujjah ingin konsentrasi ibadah, akhirnya mengharamkan para pendetanya, biarawatinya untuk menikah selama menjadi ya pendeta ataupun biarawati. Diharamkan bagi mereka menikah, padahal Allah halalkan ya. Allah halalkan yang namanya pernikahan. Dan sekian banyak yang akhirnya justru ketika seseorang berlebih-lebihan, mu'tadin athim, dia berlebih-lebihan melampaui batas, hakikatnya dia mengharamkan apa yang halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan justru mendustakan agama. Hati-hati. Hati-hati. Wala yushaddu din illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan di dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Akan terkalahkan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan seperti bersucinya orang Nasrani. Jangan berlebih-lebihan seperti bersucinya orang Yahudi yang kalau ada najis disobek bajunya. Atau orang Nasrani yang terlalu bermudah-mudahan. Ya. Padahal najis mereka anggap tidak najis. Dua sisi, dua golongan yang melampaui batas. Jika orang yang memiliki ilmu, dia akan tahu mana air yang suci dan mana yang tidak suci. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam syariat ini sudah diajarkan. Apabila seseorang itu tidak berdasarkan ilmu, akan timbul was-was. Seharusnya sudah cukup suci, akhirnya dicuci berlebih-lebihan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jangan berlebih-lebihan. Apalagi menganggap najis sesuatu yang suci. Kalau di sana kamar mandinya najis, kenapa? Kamar mandinya demikian dan demikian. Saya ikhwan fillah azakumullah, yang najis itu bukan kamar mandinya, tapi najisnya. Kita hilangkan, selesai. Selesai. Ya. Sehingga jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ketika melihat imamnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia membatalkan salatnya. Saya ikhwan fillah azakumullah, membatalkan salat wajib tanpa uzur, maka tidak ada salat kedua baginya. Ini ijma' para ulama. Ijma' dinukilkan oleh An-Nawawi, dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, la khilafa fi. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Seseorang yang membatalkan salatnya tanpa uzur yang syar'i, maka tidak ada ya pengulangan salat bagi dia. Artinya ketika itu dia tidak salat. Ketika itu dia tidak salat. Maka jangan bermudah-mudahan. Menganggap imamnya tidak sesuai sunnah, justru dia membatalkan sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan hulu, jangan ekstrim dalam beragama. Tapi bacaannya tidak sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah. Saya ikhwan fillah azakumullah, yang Rasulullah baca itu ada yang teriwayatkan kepada kita, disebutkan suratnya, entah itu Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Munafiqun, atau yang lainnya disebutkan. Atau terkadang ayat, atau terkadang disebutkan sifatnya, disebutkan kisar mufassal, sewal mufassal, atau mi'in, ayat surat yang jumlahnya sekitar 100, dibaca saat subuh, kisar mufassal dibaca saat maghrib, tuwal mufassal dibaca saat isya. Atau sesuai firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling mudah bagimu dari Al-Quran. Baca yang paling mudah, yang paling dia ingat hafalannya, yang paling dia suka kisahnya, isi kandungannya. Demikian. Sehingga seseorang yang hulu fid din, justru akan keluar dari ajaran yang disyariatkan. Akan keluar. Maka di sini, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidaklah mendustakan agama kecuali orang-orang yang melampaui batas.
yang jelek. Bukan mengatakan si fulan, si fulana sebagai orang yang mendustakan agama, bukan. Tetapi jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai dengan bersifat berlebih-lebihan, ya, dengan bersifat ya tergesa-gesa memahami sesuatu bukan dari pemahaman yang benar. Dulu ada seseorang memahami ya hadis permisalan orang yang memiliki teman yang baik ini seperti seorang yang duduk ya menjadi jalis atib, ya menjadi teman duduk orang yang penjual minyak wangi. Teman yang jelek permisalannya seperti duduk dengan ya nafkhil kir, ya apa namanya bahasa apa pandai besi. Kemudian mengatakan, oh berarti pandai besi haram, nggak boleh bekerja sebagai pandai besi. Kenapa? Ini permisalan sesuatu yang sangat jelek. Allahul musta'an. Lalu Nabi Daud kemana? Nabi Daud itu seorang pandai besi. Jangan pahami demikian. Permisalan orang kafir itu bagaikan sebuah tanaman. Entah itu di lafaz hadisnya terus yang diartikan seringnya padi. Berarti kalau begitu permisalan orang kafir seperti padi, kena angin kanan ke kanan, kena angin kiri ke kiri, dicabut langsung sama akar-akarnya. Oh berarti padi haram. Allahul musta'an. Makan apa? Kalau padi haram makan apa kamu? Yang seperti ini pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Gak ada ulama salaf yang memahami seperti itu. Itu pemahaman dia sendiri. Ya. Jangan hulu. Jangan hulu. Ya. Jangan berlebih-lebihan. Dan jangan salah memahami sebuah ayat atau sebuah dalil. Penting sekali bagi kita. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan atasnya ayat-ayat kami, dia hanya mengatakan itu kan dongeng orang dulu. Dongeng orang-orang dahulu. Ya. Sehingga adab dari sini apabila dibacakan ayat-ayat Allah, fastami'u lahu wa ansitu. Diam, simak. Ya. Kalau bermajlis, diam, simak. Kalau ingin majlis sendiri, silakan, jangan di sini. Ya. Jangan majlisnya tafsir atau Riyadhus Shalihin atau apa dari rumah bawa kitabnya apa Fathul Bari apa-apa dibuka sendiri suruh yang lainnya dengerin. Ada. Ainal adab? Mana adabnya? Mana sopan santunnya? Mana etikanya? Kalau datang ke sini, di sini dibacakan tafsir, baca tafsir, didengarkan, disimak. Jangan membuat gaduh. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka telah ternodai. Ma kanu yaksibun disebabkan oleh apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dan sekali-kali sesungguhnya mereka ketika itu terhijabi dari Rabbnya, tidak bisa melihat wajah Rabbnya. Orang-orang kafir yang mendustakan agama, yang tidak percaya hari akhir. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kalian dustakan. Ya. Seorang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, mendustakan pahala, maka balasannya setimpal sesuai dengan apa yang mereka dustakan. Yaqulu haqqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan haknya, dengan benarnya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang fujjar, orang-orang yang jahat, yang kafir, yang jelek, lafi sijjin, benar-benar di dalam neraka sijjin. Ai inna masirahum wa ma'wahum lafi sijjin. Fi'il min as-sijn.
Sesungguhnya tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka nanti di dalam sijjin, neraka sijjin yang sangat sempit. Ini wazan fi'il minas sijin. Sijin kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia biasanya penjara. Sijin itu penjara. Wa huwa dhayyiq, dan penjara ini sijin ini maknanya adalah ad-dhayyiq, sesuatu ruangan yang sangat sempit untuk ditinggali. Ya. Ini adalah sijjin. Maka sijjin dari sijin satu yang sempit, sijjin neraka yang sangat sempit bagi dia. Walihada 'azzama amrah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan mengenai besarnya perkara tersebut. Wa ma adraka masijjin. Apakah kamu tahu apa itu sijjin? Wa amrun 'azim, itu perkara yang sangat besar. Wasnidun muqim wa 'adzabun alim. Penjara yang akan dia huni bersamaan dengan azab yang sangat pedih dia alami. Semaqad qala qailun, kemudian ada yang mengatakan hiya tahta al-ardi sabi'ah, bahwasanya sijjin tersebut di bawah bumi yang ketujuh. Wa taqaddam fi hadits al-Barra bin Azib fi hadits al-Tawil, sebagaimana telah lewat hadis Barra bin Azib, hadis yang panjang ya, mengenai ruhul kafir. Yaqulullahu fi ruhil kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ruhnya orang-orang kafir, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah kitab catatan amalannya di sijjin. Pernah kita sampaikan secara singkatnya ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan menyampaikan, berkhutbah, innal 'abda idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah ja'ahu malakan. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia berada di antara keadaan perpisahan dengan dunia dan dia akan masuk ke negeri akhirat, awalnya masuk negeri akhirat, jika dia beriman, datang dua malaikat, bidul wujuh wa bidus siyab, wajahnya putih, bajunya putih, ya, baunya harum, ya, membawa kain yang putih wangi dengan wewangian min hanutil jannah, dari wewangian surga. Kemudian fayudlisanihi, dan duduk di samping kanan kiri daripada orang yang hendak meninggal dunia. Kedatangan dua orang tamu. Barulah ketika itu datang malaikat maut mencabut nyawa daripada orang tersebut, ya, dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dalam riwayat lain ya ayyuhan nafsul at-thayyibah, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, irji'i ila ridwanillah, kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dicabut bagaikan air yang mengalir dari mulut teko. Cabut. Setelah dicabut, ditaruh kepada ya kafan tersebut, dibungkus dan dibawa ke langit. Dan minta dibukakan pintu surga, pintu langit tersebut, terus dibukakan sampai langit ketujuh. Dan tidaklah melewati satu malaikat pun kecuali akan bertanya, ya, man hadhil janaiz, siapa ini jenazah ini? Ini jenazahnya siapa? Hada jenazatu fulan bin fulan bin fulan. Ini jenazahnya fulan, anaknya fulan, anaknya fulan. Kemudian setiap malaikat yang bertanya akan mengiringinya terus sampai ke langit yang ketujuh. Sampai akhirnya pada langit yang ketujuh Allah berfirman, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin, tulislah catatan kitab amalan hambaku yang beriman ini di tempat yang tinggi. Warji'u ila jasadi, dan kembalikanlah ke jasadnya. Akhirnya kembalikan ke jasadnya dari langit yang ketujuh, dikembalikan ke bumi. Setelah itu bertemulah jasad dan juga ruhnya kembali di alam barzakh. Itu seorang yang beriman. Kemudian didatangkan seorang yang rupawan, berwajah putih, berpakaian bagus, berbau wangi, dan itu adalah amal saleh, menjadi teman yang akan menemani dia di dalam alam kubur, mendapatkan nikmat kubur, dan dibukakanlah pintu surga
sehingga keluar kepadanya bau harum surga dan bisa melihat pemandangan surga dan mendapatkan kesejukan daripada angin-angin surga. Tapi seorang yang kafir kebalikannya. Dua malaikat datang dalam keadaan su'udul wujuh, wajahnya hitam, su'udul thiyab, dan pakaiannya hitam, membawa kain yang berwarna hitam berbau busuk. Kemudian datang malaikat maut. Datang malaikat maut, ikhwan fillah azakumullah, dengan wajah yang garam, yang ganas, dan mengatakan, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatillah wa ghadabi, keluarlah kamu menuju kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dicabut nyawanya bagaikan sebuah besi yang bergerigi dicabut dari kapas yang basah, akan seperti terbawa kapas-kapas tersebut. Begitu sakitnya, sampai akhirnya dibawa ke langit, ditolak di langit, kemudian dilemparkan ruhnya ke dalam jasadnya yang ada di bumi. Itulah orang-orang yang kafir. Dan ketika ditolak ruhnya tersebut, Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fis sijjin." Ya, tulislah catatan amalan hamba yang kafir tersebut ke sijjin, neraka sijjin. Dalam riwayat tersebut disebutkan kafir, dalam riwayat lain disebutkan munafik, dalam riwayat lain disebutkan martab, yaitu orang yang ragu terhadap agamanya. Hati-hati, jangan sampai ragu sama agama, enggak boleh. Wasijjin, kata Imam Katsir rahimahullahu taala, hiya tahtal ardi sabi'ah. Sijjin itu berada di bawah bumi yang ketujuh. Waqila, dan ada yang mengatakan sakhrah tahta sabi'ah khadra. Itu adalah sebuah batu di bawah bumi yang ketujuh yang berwarna hijau. Waqila bi'ru fi jahannam. Ada yang mengatakan sijjin tersebut adalah sumur di dalam neraka jahannam. Wa qad ra'a Ibnu Jarir fi dzalik haditsan ghariban munkaran la yasih. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir sebuah hadis yang gharib, munkar, dhaif berarti, tidak sahih. Tapi kita sampaikan. Haddatsana Ishaq bin Wahb bin Al-Wasiti قال حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي قال حدثنا ناصر بن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القردي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الفلق جب في جهنم مخطأ وأما السجين فمفتوح. الفلق adalah sebuah lubang di dalam neraka jahanam yang tertutup. Adapun sijjin, lubang atau sumur di dalam neraka jahanam yang terbuka. Ya. Tetapi hadis ini mungkar, tetapi disampaikan tafsiran karena memang ucapan ini masyhur di kalangan ahli tafsir. Tetapi kalau dinisbahkan kepada Rasulullah itu dhaif. Ya. Wasahih anna sijjin ma'khudun min as-sijn wa huwa dhayyiq. Adapun yang benar insyaallah taala sijjin ini terambil dari kata sijin sebagaimana yang pertama, yang maknanya dhayyik, sesuatu tempat yang sangat sempit. Fa innal makhluqat kullu ma tasafala minha dhaq wa kullu ma ta'ala minha ittasa'. Dikarenakan seluruh makhluk kalau semakin ke bawah itu akan semakin sempit. Karena tadi sijin di bawah bumi yang ketujuh. Ya. Karena semakin bawah semakin sempit. Wa kullu ma ta'ala, dan semakin ke atas ittasa', dia akan semakin luas. Akan semakin luas. Jadi makhluk yang semakin ke atas, langit pertama ini lebih besar daripada kita, bumi kita. Maka langit kedua lebih besar dari langit yang pertama, terus dan seterusnya. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Fa innal aflak as-sab'ah kullu wahid minha awsa' a'la min alladhi dunah. Dikarenakan falak yang 7
Bumi yang 7 ini. Masing-masing yang di atasnya itu lebih luas dibandingkan yang di bawahnya. Wa kadzalikal ardhun, ya, falak yaitu bintang, semakin ke sana langit, ya, benda-benda langit, semakin tinggi semakin luas. Yang di bawahnya lebih rendah, lebih sempit. Wa kadzalikal ardhun kullu wahidatin awsa' min alladhi dunaha. Demikian bumi. Ya. Di mana semakin di bawah berarti akan semakin sempit. Semakin yang paling atas ini semakin luas. Hatta yantahi as-suful al-mutlaq wal mahal al-adyaq ila al-markaz fi wasat al-ardh as-sabi'ah. Sampai berhenti pada bumi yang terendah, yang paling rendahnya, tempat yang paling sempitnya di pusat daripada bumi tersebut yang ketujuh. Walamma kana masirul fujjar ila jahannam wa hiya asfala safilin, dan ketika tempat kembali daripada orang-orang yang kafir, yang jahat tersebut adalah di tempat yang paling rendah, kama qala ta'ala tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ke dalam tempat yang paling bawah, yang paling rendah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Wa qala hauna, dan berkata dalam ayat lain pula, kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Sungguh sekali-kali sesungguhnya yang namanya kitab catatan orang-orang fujjar dalam sijjin, dalam tempat yang sangat sempit. Wa ma adraka ma sijjin, dan engkau tidak tahu bagaimana sijjin. Atau kalau pertanyaan, apakah engkau tahu apa itu sijjin? Wa huwa yajma'u ad-dayyiq was-suful, yaitu kalimat sijjin mengumpulkan makna sempit dan bawah. Jadi tempat yang paling sempit, tempat yang paling bawah, itu sijjin intinya. Wa qala ta'ala wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'u hunalika thubura. Dan ketika mereka ya dimasukkan dalam tempat yang sangat sempit, ya, tempat yang sangat sempit, sangat rendah, maka mereka menyeru subura, celakalah kami. Itu penghuni neraka. Mereka akan menyesal ketika melihatnya, bahkan ketika masuk ke dalamnya. Penyesalan yang tiada henti. Abadan abidin. Kalau dia kafir, abadi selama-lamanya dia akan menyesal. Padahal dunia ini sangat sementara, ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu ikhlaskanlah dalam ibadah, karena dunia ini sangat sementara. Kita tidak akan ada yang bisa menjamin umur kita sampai kapan. Ikhlas dan muwafaqatus sunnah, mengikuti sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Supaya umur kita yang sangat sedikit ini berharga. Yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafu bainahum. Dan ingatlah pada sebuah hari di mana manusia semuanya akan dikumpulkan, digiring di dalam padang yang sangat luas, dan mereka akan merasa bahwasanya ketika di dunia itu bagaikan sa'atan minan nahar, sesaat di waktu siang, yang mereka saling berkenalan, setelah itu berpisah, sudah selesai. Sebagaimana kita mengingat masa kecil kita, itu kayak baru kemarin sore. Kayaknya baru kemarin sore saya masih SD, masih TK, tiba-tiba sudah segini. Kan demikian. Kita akan menganggap masa lalu itu sangat sebentar sekali. Ya. Karena itu ikhlaskanlah dalam beribadah dan ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita menyesal seperti penyesalan orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka dan mereka menyuruh subur, celakalah kami, celakalah kami. Dan penyesalan yang tiada henti seumur hidup, dan mereka akan hidup selama-lamanya. Orang-orang kafir di dalam neraka menyesal. Bahkan penyesalan itu lebih menyakitkan dibandingkan sakitnya azab yang mereka rasakan. Lebih menyakitkan.
rasa penyesalan yang tiada tara. Tapi tidak bermanfaat, ikhwan fillah azakumullah. Wa qaluhu kitabun marqum. Kitab catatan amalan yang marqum. Ini laisa tafsiran liqalihi wa ma adraka ma sijjin. Ini bukan tafsir dari wa ma adraka ma sijjin. Wa inna ma huwa tafsir lima kutiba lahum minal masir ila sijjin. Tetapi kembali kepada apa yang dituliskan bagi mereka ketika mereka dikembalikan kepada neraka sijjin, ay marqum maktub mafrughun min. La yuzadu fihi ahadun wa la yunqasu minhu ahadun. Di mana dia masuk neraka itu sudah selesai, sudah tertulis. Pena itu sudah kering tintanya. La yuzadu fihi ahad, tidak ditambahkan tanpa dikurangi. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kita bicara takdir, maka kita bicara apa? Pertama ilmunya Allah. Harus paham. Ya, Allah Subhanahu wa taala alima kulla syai'. Makana wa ma sayakun wa ma lam yakun in kana yakun kaifa kana yakun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sebelum terjadinya, sesudah terjadinya, kejadian yang masa lalu, yang sekarang akan datang, dan kejadian yang kalau tidak terjadi, kejadian yang tidak terjadi, kalaulah terjadi, bagaimana terjadinya? Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita bicara takdir, kita harus mengetahui ilmunya Allah. Kemudian mengetahui apa? Masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Manusia diberi masyiah, diberi kehendak. Ya, manusia dikasih kehendak, tapi kehendak mereka tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara takdir, kita harus mengenai pula mengenai penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenai penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Ada yang ingat? Hah? Nah, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Keilmuan Allah. Kemudian masyiahnya Allah, kehendaknya Allah, penciptaannya Allah, dan Allah Maha mampu menciptakan segala sesuatu. Ya. Jangan memahami takdir seperti pemahamannya Qadariyah yang tidak percaya takdir. Atau jangan memahami takdir seperti pemahamannya Jabriyah, manusia seperti boneka. Tidak. Ya. Tidak demikian. Manusia dikasih kehendak, tapi kehendaknya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia kehendaki, Allah sudah tahu dia pengen apa, dia pengen apa, dia mau apa, dia akan jadi apa. Allah tahu. Sehingga Allah tulis, menyuruh kepada pena untuk menulis takdir tersebut. Ya. Jadi jangan memahami takdir seperti Jabriyah yang berarti kita dipaksa. Berarti kalau dipaksa kita tidak bersalah. Berarti mau nyalahkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kebanyakan orang ketika bingung tentang masalah takdir, itu bingungnya di Jabr ini. Berarti kita kan maksiat takdir Allah. Berarti kan kita nggak salah. Mau nyalahkan Allah? Enggak. Ingat, masalah takdir, masalah ilmu Allah, masyiah Allah, penciptaan Allah, dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bicara takdir. Sehingga ketika seorang yang sudah di dalam neraka jahanam, itu sudah tertulis. Sebelum langit dan bumi terciptakan 50.000 tahun sebelumnya, ketika Allah ciptakan pena, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqalaktub. Kemudian Allah katakan, tulislah. Maka pena mengatakan, ma aktub. Apa yang aku tulis? Uktub maqadirul khalaiq. Tulislah semua takdir makhluk. Jadi makhluk dari awal sampai akhir sudah dicatat kejadiannya. Dan kembalinya kemana? Karena Allah Maha mengetahui. Demikian. Orang pengen maksiat sudah ditulis. Karena apa? Allah Maha tahu. Ini orang kalau diciptakan akan maksiat. Allah Maha tahu. Dia kalau diciptakan nanti akan masuk neraka. Allah Maha tahu. Ini kalau diciptakan orang ini akan baik, akan jujur, akan amanah. Allah tahu. Makanya Allah tulis. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Ya. Sehingga jangan memahami takdir ini seperti pemahaman Jabriyah. Na'udzubillah min dzalik. Qalu
Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Kemudian dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wailu yawma idzil lil mukadzibin, ay idza saru yaumal qiyamah ila ma au'adahumullah min as-sijn wal 'adzabil muhin. Yaitu ketika mereka menghadapi hari kiamat, orang kafir sengsara. Ketika sakaratul maut berlipat-lipat dibandingkan orang yang mukmin. Orang mukmin saja, inna likulli mautis sakarat, setiap kematian itu sakit. Sakit. Setiap kematian itu sakit. Pokoknya kalau kita pernah merasakan sakit, yang paling sakit sakaratul maut itu lebih sakit dari itu. Kita yang sudah sepuh misalkan pernah sakit apa? Pernah kecelakaan berat misalkan di ICU sampai 3 tahun misalkan, nggak bisa apa-apa. Rasakan sakit luar biasa. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan sakaratul maut yang sebentar tapi sakitnya melebihi sakit yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Itu bagi orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang kafir? Asyad, lebih keras, lebih dahsyat sakitnya. Lebih dahsyat, ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika mereka merasakan sakit sakaratul maut, dicabut nyawanya, sakit luar biasa. Setelah itu dilemparkan dari langit ke bumi, sakit luar biasa. Setelah itu disiksa kubur, sakit luar biasa sampai hari kiamat. Ketika di padang mahsyar dia ditenggelamkan oleh keringatnya. Ketika hisab dia tersiksa mengetahui hisabnya. Tidak ada kebaikan bagi mereka. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan agama. Maka jangan sampai kita memiliki sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama. Ya, yang Allah nanti di sini adalah sampaikan itu orang-orang yang mu'tad, yang asim. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang jelek. Walaupun tidak semua melampaui batas langsung kafir, tidak. Tidak semua orang jelek itu langsung kafir, tidak. Artinya ciri khas yang ada pada diri mereka itu serba melampaui batas. Karena serba melampaui batas, akhirnya benar-benar melampaui batas keimanan dan menjadi kufur. Karena saking jeleknya ditumpuk, kejelekannya ditumpuk, akhirnya kejelekannya mengeluarkan dia dari keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal 'afiyah. Ila ma au'adahumullah min as-sijn wal 'adzabil muhin. Kesengsaraan tersebut terus-menerus dia rasakan sampai merasakan neraka sijn dan azab yang sangat menyakitkan dan menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal 'afiyah. Tafadhal dikumandangkan azan. Summa qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah, وقد تقدم الكلام على قوله ويل لما أغنى عن إيادته. Telah lewat penafsiran dari kalimat wailun. Tidak usah kita ulang. Ya, sudah lewat pula di wailul likulli humazatil lumazah. Dan banyak dalam Al-Qur'an penggunaan kalimat wail. Yang intinya anal murad min dzalik al-halak wad dammar. Di mana kalimat wail ketika diucapkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis maksudnya adalah al-halak, kebinasaan, wad-dammar, kehancuran. Binasalah, hancurlah. Begitu. Binasalah dan hancurlah. Kama yuqal wailul li fulan. Kalau kita mengatakan waili fulan, hancurlah fulan. Binasalah fulan. Wa kama jaa fil musnad was sunan min riwayat Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Sebagaimana diriwayatkan dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah an abihi an jaddi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil ladzi yuhadditsu fayakdzibu atau fayaqdu, kedua-duanya, liyudhikan nas, wailul lahu. Celakalah, binasalah, hancurlah bagi orang-orang yang mengadakan sebuah cerita dusta, liyudhikan nas, untuk membuat orang lain tertawa. Ya, untuk membuat orang lain tertawa. Wailul lahu, celakalah, binasalah, hancurlah dia. Yang ngarang-ngarang sebuah cerita untuk lucu-lucuan.
Entah itu namanya apa. Kalau zaman dulu orang-orang namanya qasas, orang yang suka cerita, ya, yang tidak amanah, biasanya qasas ini menceritakan kisah-kisah masa lalu, kisah Bani Israel atau yang lainnya. Tukang dongeng lah seperti itu. Kemudian karena zaman-zaman keemasan hadis, mereka sudah tidak laku. Akhirnya mereka membuat hadis palsu. Qala haddatsana, kemudian diceritakan kisah-kisah. Ini celaka untuk menghibur orang atau untuk menarik orang supaya ikut dia, supaya mendengarkan perkataan dia, ya, dan ujungnya supaya dapat uang dari mereka. Ya. Ujungnya kan ini, supaya dapat bayaran. Kemudian setelah selesai ceritanya, orang lemparin uang. Puas lemparin uang. Ya. Maka zaman sekarang qasas itu banyak. Qasas itu banyak. Orang-orang yang suka cerita itu banyak. Ya. Buat cerita fiktif. Ya. Cerita untuk membuat orang lain senang, untuk membuat orang lain tertawa, terhibur ibaratnya. Hati-hati. Di hadisnya itu wailul lahu, wailul lahu, wailul lahu. Celaka mereka, binasa mereka, hancur mereka. Hati-hati. Hati-hati ini. Bukan saya yang mengatakan. Tentunya yang dimaksud itu kita sudah paham semuanya. Orang-orang yang buat cerita untuk membuat orang lain tertawa. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Apalagi misalkan berdusta bukan hanya untuk membuat orang lain tertawa, untuk menarik orang percaya kepadanya. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bi'sal qaum alladhi yuhadditsu linnas wa huwa lahu shadiq." Ya. Sungguh jelek seseorang. Cukup seseorang itu teranggap jelek, dia bercerita kepada seseorang, orangnya percaya. Wa huwa kadzub, dalam keadaan dia berdusta. Ya. Dia mengatakan sami'tu, ra'aitu. Dia pertegaskan, aku melihat, aku mendengar, padahal dusta dia. Orangnya sudah percaya, dianya dusta. Cukup jelek ini orang. Hati yang seperti ini. Ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku begini, ngaku-ngaku begitu. Ya, ini berbahaya karena ada tujuan. Ketika seseorang mengaku-ngaku itu ada tujuan. Ima tujuan dia ingin merendahkan orang lain, ima tujuannya ingin dia menunjukkan dirinya, tasaddur, saya mampu, saya hebat, saya ini, atau tujuannya untuk itu dunia, mencari uang. Hati-hati yang seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menunjukkan sesuatu yang kita tidak miliki. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-mutasyabbih atau mutazayyin bima lam yu'ta kalabisi thawb az-zur. Seorang yang merasa puas atau berhias diri dengan apa yang dia tidak miliki, mengaku-ngaku apa yang dia tidak miliki, ini seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ini kisahnya dalam sebagian urudul hadisnya. Ada wanita yang dia berhias diri pakai perhiasan. Ya, gelang dari ujung ke ujung. Rincing-rincing begitu ya. Kemudian pakai kalung, pakai ini, pakai itu. Bukan miliknya, nyewa, minjem bahasanya. Tapi seolah-olah itu miliknya. Nih, kerincing kanan, kerincing kiri, kaki kerincing, kalung banyak. Seolah-olah itu miliknya, padahal bukan miliknya. Diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan hadis tadi. Al-mutasyabbih al-mutazayyin bima lam yu'ta kalabisi thawb az-zur. Seorang yang dia berhias dengan apa yang tidak dia miliki, artinya dia mengaku-ngaku itu miliknya padahal bukan miliknya. Ini seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Seperti yang dikatakan oleh para ulama juga, orang-orang yang tasaddur qabla halihi. Kata Al-Imam Abu Hanifah membawakan hadis ini kemudian mengatakan, man tasaddara qabla halihi ya faqad dhalla ma baqa.
Barang siapa yang menunjukkan diri dalam keadaan dia belum mampu, tidak bisa, maka dia terhina ya dengannya ya di sisa kehidupannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi juga beliau mengatakan, "Man ista'jala syai'an qabla awadihi qad ba'a bil khusranihi ma ihmalihi." Barang siapa yang dia terburu-buru menggapai sesuatu sebelum matangnya, sebelum waktunya, maka dia akan hanya mendapatkan kerugian, kebinasaan, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia capai. Ya, berdalilkan dari hadis tadi. Artinya kita tidak usah ngaku-ngaku ya dalam masalah dunia perhiasan. Bu, ini mobil saya padahal mobil pinjam. Ini motor saya ini. Gagah-gagahan pakai motor gede, sudah ngeremehin yang lainnya, rupanya dapat pinjam. Yang seperti ini dosanya 2 kali. Kaladizi saubizuh. Ini akhlak yang sangat rendah, akhlak yang sangat jelek. Jangan sampai kita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, artinya kita dilantik untuk qanaah. Kalau memang kita bisa ya bisa, kalau tidak bisa ya nggak usah ngaku-ngaku bisa. Ya. Kalau nggak mampu ya nggak mampu, terus belajar. Ya. Dan jangan ngaku-ngaku mampu. Bahaya yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah. Demikian pula masalah dunia. Kalau kita memang ya ekonominya pas-pasan, nggak usah menampilkan bahwasanya saya kaya, tidak usah. Yang kaya pun tidak usah merendahkan yang miskin. Oleh karena itu senantiasa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya Rasulullah, Allahumma inni as'aluka tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan dan juga afaf, penjagaan kehormatan diri. Kalau kita miskin tidak minta-minta. Wal ghina, dan kekayaan jiwa. Cukup, merasa cukup. Ya. Bisa dimaknai zahirnya, bisa dimaknai yang sesuai maknanya. Bisa zahirnya maksudnya ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kehormatan, yaitu kecukupan, kekayaan ya. Atau maksudnya afaf adalah afaf, menjaga diri ketika kita miskin, atau ghina, kita meminta kekayaan kepada Allah. Atau yang sesuai dengan hadis tersebut dan memang asalnya tersebut, yaitu afaf, penjagaan kehormatan diri, tidak meminta-minta. Wal ghina adalah kecukupan terhadap apa yang Allah berikan, dikarenakan al-ghina, hina nafs, kekayaan jiwa. Ini kan yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah 3 hal tadi. Sehingga ketika bertakwa, menjaga kehormatan, dia kaya jiwanya, dia tidak akan mengaku-ngaku. Dia tidak akan menceritakan sesuatu cerita dusta untuk membuat orang lain tertawa, untuk menarik orang lain. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman mufassiran lil mukadzibin al-fujjar al-kafarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan siapa itu orang-orang yang mendustakan, ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, mendustakan agama. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. La yusaddiquna biwuqu'i, tidak membenarkan akan terjadinya hari kiamat. Wa la ya'taqiduna kaunahu, dan tidak meyakini bagaimana kiamat yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dia tidak percaya masa sih terjadi, gitu. Yang kedua, dia tidak meyakini ya kejadian yang disampaikan dalam Al-Quran atau hadis. Masa bumi begitu, masa. Wa yastab'iduna amrah, dan merasa masih jauh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang kafir itu ciri-cirinya, ciri-ciri orang kafir itu menganggap hari kiamat ba'idah, jauh. Masih jauh hari kiamat. Masih jauh. Wa narahu qariba, tapi kami orang-orang yang beriman menganggap hari kiamat itu qarib, sangat dekat. Sangat dekat. Ya. Tapi sudah 1400 tahun Rasulullah mengatakan demikian, kok jadi-jadi ya. Ya. Fima anta min dzikraha. Ya. Yas'alunaka ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, kamu ngomong hari kiamat kapan terjadinya? Maka jawab, fima anta min dzikraha. Kamu sudah siap-siap apa untuk menghadapi hari kiamat sehingga tanya kapan terjadi? Kamu sudah siap? Fima anta min dzikraha. Kamu sudah siap kalau hal itu terjadi?
Jadi kalau ada orang-orang yang kafir memberi syubhat kepada kita, dari dulu sudah 1400 tahun nggak terjadi kiamat. Kapan terjadinya? Kita jawab, "Fima anta min dzikraha." Apakah kamu sudah siap-siap kalau terjadi besok? Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw nahara, madza yasta'jilu minhul mujrimun? Katakanlah, bagaimana kalau tiba-tiba datang azab kepadamu? Mati tiba-tiba. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika sudah mati, kiamat itu tiba-tiba sudah di depan mata. Walaupun kiamat misalkan masih ribuan tahun lagi, wallahu taala, apa ratusan tahun lagi kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, tapi ketika kita mati sekarang, kemudian tiba-tiba hari kiamat, itu akan terasa sangat dekat sekali. Ingat ini. Ya. Jangan berharap-harap, ya, jangan menginginkan untuk mendapati hari kiamat, karena itu syirarul khalq, sejelek-jeleknya makhluk. Jangan bertanya ciri-cirinya mereka itu kapan terjadinya. Cuma katanya ciri-ciri hari kiamat sudah ada semuanya tuh. Kapan terjadinya? Katakan, "Fima anta min dzikraha." Kamu sudah siap-siap apa untuk menghadapi hari kiamat? Ila rabbika muntahaha. Di mana ujungnya semuanya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka memang orang-orang kafir, yarawnahum ba'ida, menganggap wah masih jauh hari kiamat, santai saja masih jauh. Tapi orang yang beriman terasa sangat dekat sekali. Qala ta'ala, Allah berfirman, kita selesaikan satu baris. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang memiliki sifat mu'tad, melampaui batas, azim, jelek. Mu'tad, melampaui batas. Ya, maka kita kalau kita beriman, kalau kita muslim, hindari sifat-sifat dua jelek ini, yaitu mu'tad fi af'ali, melampaui batas dalam tindakannya, min ta'atil haram wal mujawaza fi tanawulil mubah wal athim fi aqwalih, muta'addin fi af'ali, melampaui batas dalam perbuatannya, dia melakukan perbuatan haram dan melampaui batas dalam perkara yang mubah, hukumnya mubah tapi berlebih-lebihan, hukumnya haram ya, tetapi dia jalani, bahkan yang lebih parah, haram dia anggap sebagai ibadah, meninggalkan salat ya dianggap sebagai ibadah karena tingkatannya sudah syariat, tingkatannya sudah ma'rifat atau hakikat. Meninggalkan salat dianggap ibadah. Allahumma musta'an. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Wal asim, dan jelek fi aqwali, dalam ucapannya. Melampaui batas dalam tindakannya dan jelek pada ucapannya. Idza haddatsa kadzaba, kalau berucap dusta dia, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkari sendiri. Wa idza khasama fajar, apabila dia khasama ya sedang adanya pertikaian, dialah yang rusuh, dia yang curang. Kalau ada kompetisi, dia yang curang. Ini ciri-ciri orang-orang munafik maksudnya. Sehingga yang dimaksudkan di sini ya ikhwana fi din azakumullah, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat ini. Ya. Mu'tad, asim, melampaui batas dalam beragama. Azim, jelek dalam bertindak. Apabila terkumpul dua hal ini, maka itu mirip sekali dengan orang yang mendustakan agama. Hati-hati. Ya, kita tidak menganggap diri kita ya selamat. Semua kita ini khata, banyak salah, banyak dosa, tetapi banyak-banyaklah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah dalam Al-Qur'an kita diingatkan terus, karena tidak ada orang yang maksum. Barang siapa yang menganggap maksum selain Nabi, ya, maka dia jahil. Ya. Bahasa dikatakan oleh para ulama, majnun, gila. Kalau ada orang yang menganggap dirinya maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihindarkan kejelekan-kejelekan daripadanya. Ya. Dan terakhir, ikhwan fillah azakumullah, demikianlah yang bisa kita sampaikan untuk supaya menambah keimanan, ya, dan sekali-kali ya pesan awal dan akhir kita untuk ikhlas.
dalam kita belajar ilmu agama, dalam kita beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan campuri tendensi-tendensi apapun, jangan campuri dengan tujuan-tujuan apapun. Ketika hatinya sudah ikhlas dan kemudian bertemu dengan ilmu, maka ilmu tersebut akan bermanfaat, ikhlas tersebut akan menambah pahala dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, sehebat apapun ilmu seseorang, kalau tidak ikhlas, maka sia-sia amalannya. Dan seorang yang mengaku ikhlas kalau nggak punya ilmu, maka ikhlasnya cuma di ucapannya. Ya, ikhlasnya cuma di ucapannya. Maka ikhlaskanlah ya dalam hati kita, yang dibuktikan dengan kita menuntut ilmu dengan adab-adab yang benar, dengan etika-etika sopan santun yang benar, ya, sehingga akan bermanfaat ilmu kita. Dan adab ilmu itu harus berbarengan. Ada seseorang yang adabnya bagus nggak berilmu, ya itu juga merusak. Ada seorang yang berilmu nggak beradab, ini lebih merusak lagi. Ilmunya setinggi langit, ya atau tidak setinggi langit, itu gunung lah. Tapi nggak punya adab, nggak punya sopan santun, nggak punya etika, ya justru akan menjatuhkan ilmunya dan akan menghinakan dirinya. Ada orang yang adabnya bagus, mulia, akhlaknya luar biasa, tapi nggak punya ilmu, ini pun akan merusak yang lain, akan merendah, akan menyepingkan ilmu. Akhirnya orang buat apa ilmu banyak-banyak kalau nggak beradab? Ya. Ini namanya meremehkan ilmu. Tidak demikian, tapi kita berusaha memiliki ilmu dan adab. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya, ketika menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu alimu ahlakum khaira wa adibu, ajarkanlah ilmu dan ajarkanlah adab berbarengan. Ilmu, adab. Bahkan kalau kalian masih kecil, adab dulu sebelum ilmu. Kalau sudah gede kayak kita ini, sudah baligh, ya berbarengan. Adab, ilmu berbarengan. Akhlak, ilmu berbarengan. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisahkan antara dakwah tauhid dengan akhlak mulia. Jangan pisahkan antara syariat Islam dengan akhlak mulia. Karena keduanya itu adalah sesuatu yang satu dan harus bersama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.